Silakan duduk, Tuhan berkati. Nah, saudara, tadi malam saya berdoa, apa yang Tuhan mau saya bagikan. Saya berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita nanti akan lihat di multimedia tentang perjalanan kehidupan orang Kristen. Karena ini sangat-sangat mendasar, penting sekali. Saudara, sebelum kita lihat, buka Alkitab, 2 Raja-Raja, pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Elia naik ke sorga. Nah, saya ajak pria baca bersama dengan saya ayat ganjil, ayat 1, ibu-ibu, wanita baca ayat 2 bergantian. Nanti sampai ke 15. Mari saudara, saya undang, kita hormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Roh Kudus, saat kami membaca, Engkau memberikan pengertian, pewahyuan, sehingga firman-Mu ya dan amin. Elia naik ke sorga, ayat 1. Mari pria, 1, 2, 3. Menjelang saatnya Tuhan hendak. Dari Gilgal. Ayat yang kedua, 2, 3. Ayat yang ketiga, pada waktu itu keluar rombongan nabi yang ada di Betel dan lalu berkata, jawabnya, aku juga tahu, diamlah. 4. Lima. Lalu ayat 7. Berdiri memandang dari jauh ketika 8. Sembilan. Jawab Elisa, biar kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 10. Tetapi jika engkau dapat 11. Bapakku. Ayat 13. Sama-sama. 1, 2, 3. Ketika rombongan nabi yang
dari Yeriko itu melihat dia dari jauh. Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai Tuhan berkati. Silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kehidupan orang Kristen harus melewati jalan pertama Gilgal. Start dimulai dari Gilgal. Kemudian setelah Gilgal, Betel. Setelah Betel, Yeriko. Setelah Yeriko, Sungai Yordan. Kemudian naiknya itu setelah menyelesaikan Sungai Yordan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tangkap baik-baik, step by step akan kita terangkan. Karena ini yang Tuhan tentukan. Jadi perjalanan kehidupan orang Kristen harus melewati Gilgal. Gilgal itu bicara apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Gilgal di mana pertama kali bangsa Israel masuk tanah Kanaan, sampai di Gilgal Allah memerintahkan Yosua untuk sunat bangsa Israel. Nah, kita akan lihat Gilgal. Oke, Gilgal. Yang pertama, perjalanan kekristenan harus dimulai dari Gilgal. Gilgal itu bicara begini. Jalan ke Gilgal adalah jalan kepada penyunatan. Gilgal adalah tempat di mana bangsa Israel disunat sebelum menguasai atau menaklukkan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan janji. Tahun ini tiap-tiap gereja mendapatkan tuntunan. Nah, saudara, dalam 10 kali perjalanan kita ke Yerusalem beruntun, yang ajaib sekali tahun ini 2 kali kita datang, Juni dan September. Firman-Nya kita dapatkan persis yang Pak Niko dapatkan. Kita di Garden Town Perjamuan Kudus, Roh Kudus berkata, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau dan menetapkan engkau untuk pergi menghasilkan buah. Buah yang tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa di dalam namaku, aku berikan kepada engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berbuah-buah. Tetapi jangan lupa, perjalanan selalu dimulai dari Gilgal. Gilgal itu satu tempat di mana di situ setiap kita harus disunat. Nah, saudara perhatikan Yosua 5 ayat 2 sampai 9. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel untuk yang kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya orang Israel di bukit kulit katan. Nah, saudara perhatikan ya, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Perhatikan kalimat sampai mereka sembuh. Sunat di sini bukan hurufiah, sunat di sini berbicara sunat hati. Tuhan akan izinkan hatimu disunat. Hati kita dilukain. Kita akan lebih detail. Nah, saudara, sampai mereka sembuh. Perhatikan sampai mereka sembuh. Ya, saat mereka sembuh, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Kapan? Setelah sembuh. Kapan Tuhan hapuskan celah Mesir? Setelah sembuh. Kalau lukanya tidak sembuh, sakit hatinya tidak sembuh, tersinggungnya tidak pulih, keadaannya gampang kecewa, putus asa, sakit hati enggak sembuh, maka Allah tidak pernah menghapuskan celah Mesir. Apa itu celah Mesir? Celah Mesir aib, noda, dosa, kenajisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus dipulihkan. Katakan amin. Dipulihkan dari kekecewaan, dari sakit hati, dipulihkan dari segala iri hati, semuanya harus dipulihkan. Kalau tidak dipulihkan, kekristenan kita hanya berjalan di Gilgal. Maka saudara enggak heran kan? Ketemu banyak orang Kristen 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun jadi Kristen. Biasa-biasa saja. Rohaninya tidak meningkat, tidak ada terobosan dan hidupnya tidak memberikan dampak. Hidupnya biasa-biasa. Kenapa? Karena mereka hanya berjalan di Gilgal. Enggak bisa lebih naik lagi. Waktu kena tersinggung dia lari. Waktu kena masalah dia kecewa. Waktu kena persoalan mereka langsung putus asa. Nah, saudara, kekristenan Gilgal ada kekristenan yang bolak-balik terluka, tidak pernah sembuh. Selama kita tidak mau sembuh saudara, maka perhatikan.
kembali ke tadi yang barusan. Perhatikan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Perhatikan kalimat sampai mereka sembuh. Nah, begitu sembuh, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Hari ini, kapan? Setelah sembuh. Setelah sembuh. Kalau kita nggak mau sembuh, dengar. 10 tahun, 20 tahun jadi orang Kristen memalukan. Tidak ada kemajuan, tidak ada terobosan. Hidup kita tidak memberi dampak. Padahal Tuhan mau pakai kita luar biasa. Katakan amin. Nah, silakan berikut. Kalau gini, apa itu Gilgal? Gilgal adalah tempat di mana orang Israel disunat. Nomor 1, tolong dibaca dengan suara kuat. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Sebab itu Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar, siapapun kita dikecewakan oleh siapapun, orang tua mertua, kita harus sembuh. Katakan amin. Kita harus sembuh dari sakit hati. Sembuh dari kekecewaan. Sembuh dari kebimbangan. Sembuh dari kekhawatiran. Katakan amin. Karena itu semua seizin Tuhan. Karena Tuhan mempersiapkan kita. Saat kita sembuh, Tuhan menghapuskan apa? Celah Mesir. Usahamu tidak akan dipermalukan. Pekerjaanmu tidak akan dipermalukan. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Katakan amin. Tapi harus sembuh. Kalau gini, Gilgal itu apa? Gilgal itu tempat di mana bangsa Israel disunat. Disunat artinya dilukai. Disunat artinya disakiti. Disunat artinya tidak salah disalahkan. Kan banyak orang di akhir zaman gak tahan. Gak tahan aja Pak. Saat disalahkan, marah, kecewa, pergi. Saudara tidak bisa. Kali ini bulan 6 dan bulan September berturut-turut Tuhan suruh ke Yerusalem. Ajaib, Tuhan kasih lihat pohon zaitun. Tuhan lihat, Tuhan bilang begini, perhatikan. Dataran yang penuh dengan batu-batu, itu enggak ada tumbuh-tumbuhan. Yang ada itu hanya rumput liar. Tetapi perhatikan, batu-batu yang besar itu enggak ada, tumbuhlah pohon zaitun. Tumbuh. Dan pohon zaitun itu tahan banting. Akarnya ke dalam, tumbuhnya ke atas, dan berbuah-buah lebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, siap tahun ini berbuah-buah lebat? Orang dunia boleh bilang tahun krisis, silakan. Tapi kita percaya tuntunan Tuhan, kita pasti diberkati. Dengar baik-baik saudara, ada peluang, ada kesempatan bagi kita yang taat kepada firman Tuhan. Nah, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Lanjut. Roma 2 ayat 29. Perhatikan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani. Bukan secara hurufiah. Maka pujian, perhatikan pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Kalau kita izinkan, kita biarkan, oke kita dilukai, tapi kita cepat sembuh. Karena Tuhan mau kita mengampuni. Katakan amin. Kita mengampuni. Jadi disakiti, makin engkau disakiti, makin berat itu sakitnya. Saya mau kasih tahu, ada berkat yang luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa. Itu cara Tuhan. Jalan salib itu begitu. Kemudian saudara perhatikan. Ada pujian. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Perhatikan, ternyata hati harus disunat, telinga juga disunat. Artinya apa? Kita tidak lagi mendengarkan gosip. Kita tidak lagi mendengarkan hal-hal yang melemahkan iman. Mulai sekarang telinga kita harus tertuju kepada firman Tuhan. Katakan amin. Karena kalau kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan timbul. Amin.
Dari mana timbulnya iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kristus itu urapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya telinga kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Dan firman yang didengar taruh di dalam hati. Sehingga apa? Saat engkau digesek, ditampi atau Tuhan izinkan mengalami persoalan, saudara tetap berkata, Tuhan, aku sudah sembuh. Karena kalau engkau berkata engkau sembuh, Tuhan berkata, hari ini, today, celah Mesir aku hapuskan. Artinya apa? Engkau tidak akan dipermalukan. Pekerjaan, usaha, pelayanan dalam segala bidang. Saudara ikutin, karena Tuhan kita itu tidak sulit. Ngikut Tuhan tuh nggak sulit. Yang sulit karena pikiran kita. Kita ngikut Tuhan dengan pola kita, dengan cara kita. Padahal Tuhan tetapkan. Dimulai dari Gilgal. Amin saudara. Dimulai dari Gilgal. Nah oke, berikutnya. Yang kedua, setelah Gilgal harus menang. Kalau Gilgal menang, maka kita bisa melangkah ke Betel. Nah saudara perhatikan, Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Perhatikan tangga. Tangga itu dari bumi sampai ke langit. Perhatikan. Nanti saya terangkan. Sampai ke langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Turun. Karena tangga itu dari bumi ke langit. Malaikat dari langit turun ke bumi. Nah, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lanjut, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 28 ayat 15, saudara baca. 1, 2, 3. Sebab, melainkan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesok harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub. Ayo saudara baca. Bernasarlah Yakub 1, 2, 3. Jika di jalan yang memberikan roti untuk dimakan dan lanjut sehingga ke rumah ayahku maka Tuhan akan menjadi Allahku. Lanjut. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara perhatikan, Betel itu apa? Betel itu rumah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang menang terhadap sakit hati, kecewa, diperlakukan tidak baik, disalahpahami, difitnah. Hanya mereka yang menang bisa melangkah ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu berbicara apa? Doa kita itu dari bumi naik ke langit. Itu ada satu akses membuat doa kita bumi dengan sorga terhubung. Saudara yang dikasih Tuhan, Betel itu rumah Allah. Bukankah Yesus berkata kita ini bait Allah. Bait Allah, rumah Allah. Nah, rumah Allah. Maka saudara,
Hanya orang yang dipulihkan, yang sudah disembuhkan karena dia mau sembuh dan dia mengambil keputusan melakukan firman Tuhan, dia sembuh, dia bisa ke rumah Allah. Saat dia ke rumah Allah, dia berdoa, komunikasi terhubung. Komunikasi terjadi dari bumi kepada sorga terhubung. Nah saudara, orang yang sadar bahwa dia adalah rumah Allah, maka orang itu hidupnya diwarnai dengan doa. Katakan doa. Di Indonesia berkembang pengajaran begitu hebat. Dalam segala macam kami ikuti. Sekarang kalau bicara doa orang gak suka. Bicara doa orang gak tertarik. Padahal Yesus berkata rumahku disebut rumah doa. Baca baik-baik Matius 21. Rumahku disebut rumah doa. Jadi kita harus mengerti bahwa doa itu menjadi kekuatan kita. Itu sebabnya di tempat kami itu doa menjadi pilar yang utama. Dan luar biasa, luar biasa. Wah, itu baru seminggu yang lalu. Ada orang didoain dari perutnya. Dia muntah keluar kotorannya. Kemudian bercampur dengan 2 paku beton. Paku asli. Bayangkan, itu kalau nggak keluar ada di dalam perutnya jadi masalah besar. Gitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, siapakah dia? Jemaat biasa? Enggak. Pengerja, pelayan Tuhan. Kok bisa begitu? Dengar ya, pengerja, pelayan Tuhan, pendeta itu bukan jaminan. Tapi Yesus Kristus itu jaminan. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kuasa Tuhan itu luar biasa. Nah, dari Gilgal setelah sembuh Allah hapuskan celah Mesir atas kita. Maka dilanjutkan kemana? Ke Gilgal. Kita harus jadi rumah Tuhan. Betel. Karena memang kita ini rumahnya Tuhan. Bait Allah, tempat kediaman Allah Roh Kudus. Berarti apa? Berarti kita harus suka doa. Kita harus berdoa. Amin. Nah, berdoa yang benar seperti Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mengenakan tubuh jasmani manusia. Apa yang dia lakukan? Saudara buka sebentar. Buka Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Silakan baca. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia. Saudara lihat ke depan. Cukup dulu itu. Dalam hidupnya sebagai manusia. Kata dalam hidupnya itu berbicara sepanjang umur hidupnya ia telah mempersembahkan doa. Maka baca firman, hati-hati, teliti. Dalam hidupnya, berarti gini, dalam hidupnya Yesus ia telah mempersembahkan doa. Berarti doa adalah bagian daripada kehidupan Yesus. Artinya Yesus hidupnya diwarnai dengan doa. Nah saya tanya, Yesus itu Tuhan kita, juru selamat kita. Waktu dia di bumi, dia perlu doa. Kita perlu enggak? Sangat perlu. Amin. Nah saya mau tanya, kalau saudara doa hanya 3 menit, 5 menit. Saudara bagaimana kekristenanmu akan menang? Saya mau kasih tahu, waktu saya belum diselamatkan oleh Tuhan. Saya masuk di dalam satu perkumpulan yang setiap pagi, jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Kami sudah hadir dan jam 4 pagi kami sudah lakukan baca itu mantra. Itu jam-jaman. Setiap hari jam 4 pagi. Nah saya mau tanya, kalau orang Kristen doanya 5 menit, bagaimana mau menang lawan setan? Maka kan Yesus berkata, pencuri datang untuk apa? Mencuri. Curi apa? Berkat, rejeki. Curi kesehatanmu, curi segala. Curi anakmu kena narkoba. Curi anak gadismu dan sebagainya. Suamimu dicuri, usahanya dicuri. Karena setan datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Maka tidak heran tidak ada kekuatan. Gampang kecewa, gampang putus asa, gampang patah semangat. Melayani itu hanya kayak apa? Wah, naik. Kemudian jatuh.
enggak tahan banting. Ya doanya 5 menit. Itu pun doanya menguap. Doanya apa? Asal-asalan. Enggak ada puasa. Enggak ada kekudusan. Kekristenan sebagai tren, sebagai saudara yang dikasihi Tuhan, maka tidak heran memalukan kekristenan yang duniawi. Betel adalah rumah Allah. Jadi Yesus dalam hidupnya telah mempersembahkan apa? Doa. Berarti dalam hidupnya, seluruh kehidupannya diwarnai dengan doa. Lengkapnya kan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan ratapan. Ratapan itu juga doa. Permohonan berikutnya juga doa. Amin saudara. Jadi doa harus menjadi warna kehidupan orang Kristen. Karena kita adalah rumah Tuhan. Nah, yang ketiga, jalan ke Yeriko. Hanya orang yang suka doa, itu orang yang intim dengan Tuhan. Orang kalau intim dengan Tuhan, dia suka doa. Yesus intim dengan Bapaknya, dia suka doa. Nah saudara kalau punya keintiman dengan Tuhan, maka saudara bisa melangkah lebih jauh ke Yeriko. Yeriko itu adalah peperangan saudara. Kalau engkau masuk peperangan, engkau tidak intim dengan Tuhan, engkau menjadi mangsa, menjadi makanan empuk daripada setan. Karena tidak ada otoritas, tidak ada kuasa, tidak ada hikmat. Jalan ke Yeriko, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu. Kota itu tertutup, bisnis itu tertutup, pekerjaan tertutup, kebahagiaan tertutup, keharmonisan tertutup, kerukunan tertutup, bisnis tertutup. Kalau saudara mau mengalami kemenangan, keberhasilan tahun ini, lakukan step by step apa yang firman Tuhan katakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit. Harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Lanjut. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Lanjut. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam. Saya langsung ke 10. Baca ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah perdengarkan suaramu. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku bersoraklah. Maka kamu harus perhatikan, janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu. Dengar, kalau engkau lagi mengalami peperangan, pergumulan, ada hambatan, ada kesulitan, ada persoalan, ada utang, ada pergumulan yang berat. Dengar, jangan ada perkataan persungutan keluar dari mulutmu. Katakan amin. Saudara mesti berkata, Tuhan, engkau sumber kekuatan. Jadi bukan ngoceh ke orang lain, bukan diumbar ke orang lain, bukan digosipkan ke orang lain. Wah, tahu nggak aku lagi rugi sekian, ya aku ditipu segala macam. Itu harus tutup mulut. Engkau lagi menghadapi peperangan, mungkin engkau melihat usahamu sebentar lagi akan sulit keuangan dan sebagainya. Firman Tuhan katakan, tutup mulut. Amin. Pandang kepada Tuhan. Tutup mulut kepada yang lain. Tapi buka mulut kepada Tuhan. Amin saudara. Itu dalam peperangan. Hanya orang yang menang di rumah doa menjadi rumah doa. Rumahku disebut rumah doa. Intim dengan Tuhan. Maka waktu masuk ke medan peperangan. Medan peperangan usaha, bisnis, pekerjaan, kehidupan rumah tangga. Itu medan peperangan. Marketplace. Maka saudara dengan prinsip ini. Saudara tidak bersungut-sungut. Tidak
berkeluh kesah. Tetapi saudara tetap kontak dengan sorga, komunikasi dengan Tuhan. Saudara lihat, saudara tetap jalan, lakukan bagianmu, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Nah, banyak di sini kan kita gagal. Waktu kena masalah, kita menjadi koran, beritakan di mana-mana tentang masalah kita. Padahal bukan itu caranya. Janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Lanjut. Nah saudara lihat, saat mereka taat, mereka kelilingi, kemudian waktunya berteriak, mereka berteriak, bersorak-sorai, maka tembok Yeriko runtuh. Kota yang tadinya ditutup bisa dijarah, bisa dimasuki. Dengar, usahamu sulit masuk kota, sulit masuk kota Jakarta, sulit masuk di mana, dengar. Kalau praktekkan dimulai dengan Gilgal, sembuh dari segala kekecewaan, sakit hati, kemudian saudara hidup intim dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, banyak berdoa, memuji, menyembah Dia, membangun hubungan intim dengan Tuhan, menyadari di rumah Tuhan itu adalah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kemudian saudara komitmen, apa bagianmu? Seperti Yakub berkata, aku akan membayar persepuluhan. Nah saudara ibadah di sini, persepuluhanmu harus lakukan di sini. Saudara nggak bisa tidak melakukan sesukanya. Apalagi seperti orang dunia, oh lagi sulit, sekarang persepuluhannya nanti. Tuhan kan kaya. Nah itu salah. Itu namanya belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan. Kami dipimpin oleh Tuhan sejak November. Tuhan bilang begini, sejak November. Tuhan bilang tingkatkan persepuluhan ke sinode. Kami kan gereja, 7 gereja. Jadi persepuluhannya didouble, kemudian ditransfer. Dan kami lakukan sejak dari November. Dan yang luar biasa, bulan November itu ada mujizat yang di luar dugaan kita. Satu hari bagian bendahara lapor. Dia bilang, Pak ada orang transfer dari Jakarta. Dan tidak bisa dilacak orangnya. Transfer begitu saja sampai sekarang nggak tahu namanya. Transfer berapa? Sekali transfer 300 juta. Begitu saja. Nah saudara, kalau kita melakukan bagian apa yang firman Tuhan lakukan, maka Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Katakan amin. Orang lain sulit, kita mah sangat diberkati. Sangat diberkati. Nah bagi kita, beresin dulu. Apakah saudara masih di Gilgal ataukah udah sampai di Betel? Kalau di Betel berarti saudara lakukan kewajibanmu, kemudian intim, bangun intim, hubungan intim dengan Tuhan. Saudara lihat, Tuhan tuh ngomong begini, adakan puasa raya. Kita umumkan ke seluruh jemaat, setiap Kamis puasa raya. Dan kemudian ambil waktu, yang kerja silakan ke kantor, yang tidak kerja ibu-ibu dukung suaminya, kumpul di rumah doa. Ratusan orang kumpul berdoa dan kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Saudara di tengah krisis harus ada kuasa, harus ada mujizat, harus ada terobosan. Karena kekristenan itu diwarnai dengan mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Katakan amin. Saudara itu terjadi. Nah itulah Yeriko. Sekarang kita naik lagi. Jalan ke sungai Yordan. Saudara yang dikasih Tuhan, sungai Yordan itu ensiklopedi berkata sungai Yordan itu adalah lembah yang paling rendah. Lembah yang paling rendah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, orang yang menang dalam peperangan, menang, usahanya berhasil, rumah tangganya bahagia, pelayanannya sukses, hidupnya menang. Tetap harus menjaga satu perkara, yaitu apa? Kerendahan hati. Kalau tidak dijaga di tengah kemenangan, justru di situ terjadi keterpurukan. Saudara yang dikasih Tuhan, jalan ke sungai Yordan.
Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Saudara baca sungai Yordan. 1, 2, 3. Dan sungai Yordan juga berbicara kerendahan hati. Saudara kalau mau menang terus, harus jaga kerendahan hati. Amin. Loh, aminnya kok kurang mantap. Saudara kalau mau langgeng dalam kemenangan, keberhasilan, harus jaga kerendahan hati. Amin. Harus, mutlak. Lanjut. Saudara perhatikan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya yaitu Gehazi mengatakan kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian sembuh. Saudara perhatikan, Naaman waktu mencari kesembuhan, maka langkah pertama yang Allah lakukan adalah Naaman direndahkan. Naaman pergi ke Elisa, yang keluar ini bukan Elisa, tapi bujangnya, suruhannya. Siapakah Naaman? Naaman itu panglima perang, orang terhormat, orang kaya, orang yang punya martabat, derajat, punya yang sangat dihargain orang. Sekarang datang ke tempat Bapak enggak keluar, suruh pelayan, pesuruh, pembantu keluar. Terus ngomong, Pak Naaman, Tuhanku bilang Bapak pergi mandi ke sungai Yordan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungai Yordan itu enggak bagus. Saya mau sampaikan 10 kali ke sana enggak bagus. Ya, jelek dan sebagainya. Nah, Naaman itu orang kaya, orang berpangkat. Dia bilang di Damsyik ada Parpar, itu sungainya lebih bagus. Kenapa mesti sungai Yordan? Maka kan Naaman pergi dengan gusar, dia tersinggung karena yang keluar bukan Elisa, bukan Nabi. Saudara pergi ke rumah hamba Tuhan, yang keluar pelayannya. Pelayannya itu enggak pakai tanya lagi. Pendetaku bilang Bapak mesti naik pohon, tidur di pohon 3 hari 3 malam. Saudara yang dikasih Tuhan, kerendahan hati sangat menentukan. Karena air mengalir ke tempat yang rendah. Betul? Hanya air mancur yang Nah, Naaman akhirnya apa? Gusar. Orang sekelilingnya berkata, bawahnya berkata, Bapak, bukankah kalau Nabi itu nyuruh yang sulit juga engkau akan lakukan. Nah, saudara dan saya harus masuk ke lembah. Artinya apa? Rendah hati. Kalau saudara rendah hati, lihat kuasa Tuhan. Saat mereka mau nyebrang, pakai jubah, dipukul, maka sungai Yordan terbelah. Dan mereka berjalan dalam kekeringan. Hari-hari ini apa yang menghalangi di depan saudara? Usaha, pekerjaan, bisnis apapun, dengar baik-baik. Kalau engkau merendahkan hati, engkau sudah intim dengan Tuhan. Jaga kekudusan, rendah hati. Ada masalah, ada jalan keluar. Ada persoalan, ada mujizat. Karena Yesus Kristus disebut apa? Dia disebut jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara kalau rendah hati itu masalahmu terbuka, kemudian Tuhan yang akan tanya, apa yang kau kendaki? Aku berikan. Maka lihat saat Elisa ngikuti Elia enggak ngomong apa-apa, enggak janji apa-apa. Tapi setelah lewati sungai Yordan, Elia berkata, sekarang kamu minta apa? Nah, Elisa minta 2 bagian daripada rohnya Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini setia, kita intim dengan Tuhan, apa yang Tuhan percayakan, kita lakukan. Dengar baik-baik, akan tiba waktunya Tuhan yang tanya kamu. Tuhan yang tanya, kamu minta apa? Kamu minta apa? Kamu minta apa? Nah, saudara tinggal jawab, saudara tinggal ngomong. Dan Tuhan akan berikan, katakan amin. Karena Tuhan kita itu sangat peduli, sangat peduli. Lanjut berikutnya.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Nah ini firman Tuhan. Tunduklah kepada orang-orang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihi. Nah, baca. Baca karena itu. 1, 2, 3. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi saudara dengar ya, engkau pasti Tuhan tinggikan. Pasti. Saudara pegang ngomongan saya hari ini. Pegang. Engkau pasti ditinggikan. Tapi siapa yang engkau pegang? Tuhan. Lakukan firman-Nya. Nah, saya tadi pagi saya umumkan ke jemaat yang ibadah yang jam 7 sebelum ke sini. Saya kasih tahu jemaat sebentar lagi Imlek. Nah, Imlek ini semua saudara kita minta kunjungi orang tuamu, mertuamu, mengadakan rekonsiliasi, berdamai, mengasihi mereka. Minta ampun sama papa mamamu kalau engkau jarang kunjungi dan berdamai. Katakan berdamai. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, tanggal itu kalau umatku lakukan maka aku akan pulihkan. Saudara lihat buktinya. Seringkali orang gak ngerti bahwa hubungan dengan orang tua itu harus dipulihkan. Kalau tidak, bumi itu dipukul Tuhan. Bumi itu bicara apa? Tanah usaha, tanah bisnis, tanah pekerjaan, tanah rumah tangga, tanah kehidupan. Bumi, kita kan nginjak tanah ini, hidup di atas tanah, betul? Nah, saudara, saya kasih bukti. Buka, cepat buka Alkitab. Maliaki 4 ayat yang Maliaki pasal 4 ayat yang ke-6. Maliaki 4, saudara baca dengan suara yang kuat. Biar nancap di hati. Karena ini sangat penting. Di Imlek ini. Ada ayat 6. 1. Maliaki 4 ayat 6. 1, 2, 3. Supaya jangan aku datang memukul bumi. Kalau bumi dipukul, usahamu goncang. Kesehatanmu goncang, rumah tanggamu goncang, keuanganmu goncang, pelayananmu goncang. Karena apa? Kalau Tuhan tidak menemukan perdamaian, Tuhan tidak melihat hubungan yang baik. Anak dengan bapak, bapak dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan ipar. Kalau tidak rekonsiliasi, maka bumi dipukul, semuanya tergoncangkan. Tapi kalau kita bangun hubungan, kita datang aja muka tebal, enggak apa-apa. Papa maafin aku sudah setahun tidak memperhatikan papa. Saudara bawa ayam panggang, bebek panggang, ini Pak. Cuci kakinya. Amin. Kalau bapakmu orang Kristen, minta tangannya taruh di sini. Doakan aku. Saudara, ini kunci untuk diberkati. Katakan amin. Daripada engkau cari konsultan untuk bagaimana proyeksikan, bagaimana ngatur strategi dalam bisnis. Padahal Tuhan bilang, ini loh poinnya. Anak mantu, engkau yang jadi mantu. Ayo, mertuamu cerewet, tetap datangin dia. Amin. Bawa duit, bawa mangga. Kasih angpau yang besar. Buat hatinya senang. Amin. Jadi malam, ayo kumpul. Kumpul dengan keluarga, familimu. Jadi kita kalau kunjungi mereka yang belum percaya, kita harus bawa berkat. Katakan amin. Pak kan udah tiap bulan kirim, dengar. Beda, tetap engkau bawa. Saudara lihat, kemuliaan Tuhan akan turun. Dan mereka akan dijamah oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan, itu digenapi. Banyak kan orang bingung kan. Bingung begini, katanya satu orang bertobat seisi keluarga diselamatkan. Tapi Pak Pendeta sampai sekarang belum selamat. Kita tanya, kamu lakukan bagianmu sudah apa belum? Belum. Saudara mau sekeluarga diselamatkan, saudara harus datangin. Saudara harus tunjukkan kasih, saudara harus doakan. Kemudian saudara harus
membagi kepada mereka. Supaya mereka lihat orang Kristen memang tidak sama. Saudara, mungkin saya tambahin sedikit. Waktu tutup dan buka tahun 31 Desember yang barusan lalu, itu doa kita kan jam 10 malam sampai jam 1. Saya tanya Tuhan, apa yang harus dibagikan? Tuhan bilang bagikan seperti Daud masuk kota Yerusalem, maka kita ini harus bawa apa? Tabut Allah. Daud bawa tabut Allah masuk Yerusalem. Setiap 6 langkah, Daud persembahkan apa? Sapi. 1 sapi besar, 1 anak gemukan. 2, setiap 6 langkah. Dari mana? Rumahnya Abinadab. Rumahnya Abinadab di Kiryat Yearim. Kiryat Yearim sampai ke Yerusalem lebih kurang 17 kilo. Nah sekarang gini saudara, 1 meter itu 2 langkah. Setiap 6 langkah 2 ekor sapi. 1 yang besar, 1 anakan. Jadi 6 langkah berarti berapa meter? 3 meter. 17 kilo sama dengan 17.000 meter. Saudara hitung berapa? Ternyata sapi yang besar sekarang ini lebih kurang 10 juta. Anakan 5 juta. Berarti setiap 6 langkah itu 15 juta. Nah 17.000 bagi 3. Ya, bagi 3 kali 15.000. Lebih kurang 80 miliar. Itu Daud. Saya kasih tahu. Kenapa penting sekali engkau masuk dengan korban, dengan persembahan. Karena ini akan menentukan. Saya kasih tahu. Daud waktu memerintah Hebron 7 tahun. Waktu dia memerintah Hebron 7 tahun. Tanpa bawa tabut Allah. Dan dia hanya memerintah berapa lama? Hanya 7 tahun. Itu pun atas 1 suku. Suku Yehuda. Hanya 1 suku. Tetapi waktu dia mengerti makna membawa tabut Allah masuk kota Yerusalem. Dia bawa tabut Allah, setiap 6 langkah dia mempersembahkan korban yang besar. Apa yang terjadi di Yerusalem? Daud memerintah 33 tahun. 33 tahun. Jadi kalau saudara mau menang besar untuk pekerjaan besar, saudara mesti berani menabur, berani memberi. Supaya apa? Tuhan pun berani memberkati engkau. Mungkin saudara berkata, Pak, apakah benar? Saudara perhatikan 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Enggak usah buka, 100% benar. Kalimatnya begini, camkanlah, camkanlah, camkanlah. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Camkanlah, itu kalimatnya camkan. Apa artinya camkan? Perhatikan, perhatikan. Tabur sedikit, tuai sedikit. Saudara nggak bisa, kalau mau tuai besar, saudara harus nabur. Saudara dikasih lahan 1 hektar lahan. Saudara berkata, oke, lahan 1 hektar, terima kasih. Aku nabur 2 meter. Maka waktu tumbuh berapa? 2 meter. Saudara nangkap? Amin. Inilah yang kita dapatkan. Kita tuh bergerak dinamis sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, lanjut. Jalan naik ke sorga. Jadi saya ulang. Pertama lewat Gilgal. Gilgal menang masuk Betel. Betel menang masuk Yeriko. Yeriko menang masuk ke mana? Masuk ke Sungai Yordan. Nah begitu nyebrang Sungai Yordan itu udah diwarnai mujizat. Itu udah diwarnai mujizat. Itu air kan banjir ini. Itu dengan jubahnya dipukul begini langsung. Artinya apa? Apapun yang kau sentuh, apapun yang kau kerjakan. Kalau engkau rendah hati, melekat kepada Tuhan. Beriman, percaya dan melakukan bagianmu. Apapun yang kau sentuh, Tuhan buat berhasil. Apapun yang kau jamah, Tuhan buat berhasil. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara harus lakukan. Kalau enggak engkau jadi Kristen bulan-bulanan. Bulan-bulanan setan.
Kita nggak bisa. Maka kekristenan itu nggak bisa, mesti serius. Serius dan sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadi nggak ada lagi doa anak Tuhan 5 menit, 3 menit, kemudian ibadah asal-asalan. Ya, pendeta itu lucu ya, dengan udah gitu. Saudara nggak bisa, semua harus berubah. Amin. Karena tadi saudara tahu ada 50 nabi mulai dari Betel. Itu 50 nabi itu tampil. Elia, Elisa itu nabi. Ada 50 nabi itu bicara. Ada orang banyak, kebanyakan orang Kristen itu melihat dari jauh. Dia melihat jauh. Dia lihat Elisa mengikut Elia. Dia coba pengaruhi Elisa. Elisa, tahukah engkau Tuhanmu akan diangkat. Artinya apa? Kamu ngikut dia buang waktu. Yang diangkat Tuhanmu. Yang dapat nama dia. Yang dapat promosi dia. Kamu mah enggak. Saudara nangkap? Elisa bilang apa? Diamlah. Aku juga tahu. Berapa kali? Berkali-kali. Sampai di Yeriko juga. Nah, saat di Yeriko itu 50 nabi mulai mengikuti. Tapi perhatikan kalimatnya, mereka ngikut dari jauh. Kekristenan mengikut ajaran Tuhan, mengikut firman Tuhan, mengikut aturan Tuhan dari jauh itu akhirnya jadi ekor. Bukti saya temukan 50 jadi ekor adalah saat urapan jubah daripada Elia turun atas Elisa. Perhatikan 50 nabi melihat, waduh orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Orang itu betul-betul udah terima urapan. Mereka datang dan berlutut. Kepada siapa? Kepada siapa? Elisa. Bukankah Tuhan sudah janji ke kita, engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Apabila engkau baik-baik mendengarkan perkataanku dan melakukannya dengan setia. Itu yang disebut Ulangan 28 ayat 13. Jadi saudara nggak bisa lagi ibadah tuh. Maaf kalau saya boleh ngomong dengan terbuka. Nggak boleh ibadah sesukanya. Lagi mau, lagi enggak. Nggak bisa. Saudara ditaruh Tuhan di sini. Berakar di sini. Bertumbuh di sini. Berbuah di sini. Amin. Engkau pasti diberkati. Sebetulnya minggu ini saya posisinya di Singapura. Tapi Tuhan sayang saudara. Itu betul. Saya sudah membatalkan yang di Fatmawati. Nah ini juga mestinya batal. Gitu. Tapi yang di Singapura saya harus ke sana nanti 11 Februari. Sehingga saya bisa hadir di sini. Saudara pikir saya nganggur? Saya adalah pendeta yang paling sibuk. Bukan sedikit orang yang mau dengar. Karena ada kuasa, ada mujizat, Tuhan menyertai. Saya enggak tampil di layar TV, tapi enggak. Tapi saya tampil di tempat yang Tuhan suruh saya muncul. Di situ ada kuasa Tuhan, luar biasa. Saudara, inilah waktunya mendekat kepada Tuhan. Ngikuti apa yang Tuhan mau. Maka promosi itu akan datang dari Tuhan. Dengar ya, kalau Tuhan yang promosi engkau tidak bisa diturunkan. Tidak ada yang bisa menjatuhkan engkau. Karena apabila Tuhan angkat, tidak ada yang bisa turunkan. Apabila Tuhan sudah buka pintu, tidak ada pintu yang bisa ditutup. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ambil waktu berdoa. Haleluya.